وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah, para ahli salah, ahli qiblah yang telah menunaikan salat berjamaah subuh bersama kaum muslimin di atas keimanan, ketakwaan, keikhlasan dengan mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan ihsannya, kebaikannya untuk dunia kita dan juga akhirat kita. InsyaAllah kita biiznillah wa bitaufiqih kita akan melanjutkan pembahasan fiqh al-asma al-husna dari kitab fiqh al-asma al-husna atau terjemahannya fikih asmaul husna, mengupas pendalaman terhadap nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rabb, di halaman 128 insyaallah ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga apa yang terlisankan di lisan dan apa yang terdengar di pendengaran dan apa yang tersanubarikan di sanubari itu menjadi hujjah kebaikan untuk meringankan akhirat kita, tidak menjadi hujjah keburukan yang memberatkan akhirat kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik terhadap setiap amalan yang kita lakukan di dunia, pemaafan terhadap kesalahan kita, dan juga as-sadad. As-sadad itu adalah ketepatan. Ketepatan dalam berkata dan berlaku. Karena manusia mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan juga lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khata'un. Setiap putranya Adam adalah pihak yang sering bersalah. Sehingga banyak sekali al-khata', kesalahan yang kita lakukan di luar dari ketepatan dalam berucap dan berlaku. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya yaitu Fiqh al-Asma al-Husna, dan pada kali ini kita tetap membahas konsekuensi, atau kita akan membahas konsekuensi terhadap iman kita
atau konsekuensi dari iman kita terhadap tauhid rububiyah. Karena Allah Ta'ala memiliki nama Ar-Rabb, maka konsekuensinya diantaranya apa? Di sini katakan, kemudian sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan, yaitu melazimkan, berkonsekuensi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Itu dua hal dari konsekuensi tauhid rububiyah. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah, yang kedua kamalul khudu' wa tadhallul, yaitu ikhlas. Kalau orang betul-betul paham tentang rububiyah Allah, kemahaesaan Allah dalam segala perbuatannya, maka itu akan membuat dia semakin mudah untuk ikhlas dalam beribadah dan membuat dia semakin mudah untuk menyempurnakan sikap khudu', sikap tunduknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Surat Al-Anbiya 92, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian. Aku adalah Rabb kalian. Ini statement dari Allah Azza wa Jalla. Aku adalah Rabb kalian. Khabar yang wajib diimani. Dan ketika memang diimani bahwasanya aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, adalah Rabb kalian, fa'budun. Fa'budun. Maka ada harful fa di sini. Fa. Jadi jazakallahu khairan. Huruf fa kadang menunjukkan tertib, urutan, bisa juga menunjukkan illat. Ya, menunjukkan illat. Illat itu apa? Adanya sebab dan akibat. Adanya sebab dan akibat. Kalau di surat Al-Anbiya berarti 92, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Lafal maka di sini bisa untuk menunjukkan tertib, urutan, dan atau menunjukkan adanya sebab, illat, mengapa Anda harus menyembahnya. Saya ulangi di sini, pahami baik-baik jemaah sekalian. Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Ada dua kalimat di sini, yaitu ana rabbukum, kalimat pertama, dan kalimat kedua fa'budun. U'buduni, ya. Sembahlah aku. Tadi kita bilang fa itu bisa menunjukkan tartib. Sebagaimana thumma, yaitu ketika disebut tartib berarti ada urutan. Urutan pertama mengilmui bahwasanya Allah adalah Rabb kalian. Ya, maka ada urutan kedua. Kalau sudah mengilmui bahwasanya Allah adalah Rabb kalian, maka sembahlah Allah Ta'ala. Ketika ini menunjukkan tartib dan urutan, maka di antara mafhumnya adalah penyembahan terhadap Allah Azza wa Jalla satu baru bisa disebut sah ketika memang di atas ilmu bahwasanya Allah adalah Rabb-nya. Maka kalau belum mengenal Rabb, belum mengenal Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana menyembahnya? Enggak bisa. Dan kenapa kebanyakan orang-orang itu berbuat syirik? Karena mereka tuh enggak kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan bisa dikatakan kurang mengakui akan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Masih banyak yang mengagungkan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Ya. Kenapa? Masih banyak yang lebih mengikuti Semar dibandingkan Rasulullah SAW. Kenapa ya? Sebagian lebih ke wayang dibandingkan Al-Quran atau Sunnah. Karena nggak kenal.
dengan Al-Quran, Sunnah, atau tidak kenal dengan Allah atau kurang kenal. Kalaupun tahu saja, tetapi tidak mendalami apa maksud dari ana rabbukum, Rabb, gitu loh. Ya. Maka ada tertib di sini. Setelah mengilmui, maka baru menyembah, gitu loh. Maksudnya mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala Rabbnya, maka menyembahlah Dia. Dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini fa tertib. Kemudian kalau fa di sini dimaknai sebagai illat atau menunjukkan adanya illat, maka bisa dikatakan, dan aku adalah Rabbmu, maka karena itulah sembahlah aku. Itu maknanya. Maka karena itulah sembahlah. Karena aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Itu makna yang kedua. Kalau fa di sini untuk menunjukkan illat, kalau bahasa Inggrisnya itu cause. Ya. Jadi ada dalam ilmu argumentasi itu ada namanya reasoning. Ya, yaitu penyebutan alasan. Ya. Contoh lain ya. Huruf fa yang menyebutkan alasan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Jika diperdengarkan Al-Qur'an, maka simaklah baik-baik dan diamlah, gitu kan. Fa di sini bisa menunjukkan apa? Adanya urutan. Mana dulu? Ngedengerin Al-Quran dulu atau diperdengarkan Al-Quran? Ini diperdengarkan. Wa idza quri'al Qur'an, dibacakan dulu baru kan kedengeran. Bukan dengerin dulu nggak ada apa-apa, baru habis itu dibacakan Al-Quran, enggak. Itu urutan. Urutannya pertama yaitu ada yang membacakan Al-Quran. Maka dengarkanlah. Makna kalau misalnya kita fa di sini memaknai sebagai illat atau menjadikan adanya illat atau sebab, maka berarti artinya jika diperdengarkan kepadamu Al-Quran, maka dengan sebab mendengar Al-Quran, simaklah ia. Itu sebab. Kenapa kita diperintahkan menyimak? Sebabnya adalah adanya pembacaan Al-Quran. Ayat tersebut menjadi dalil bagi banyak ulama yang tidak mewajibkan makmum untuk membaca Al-Fatihah di salat jahriyah seperti salat subuh tadi. Karena diperdengarkan padanya Al-Quran, maka sibukkanlah dengan menyimak Al-Quran. Kenapa diperintahkan menyimak Al-Quran? Karena diperdengarkan Al-Quran. Itu ada sebabnya. Gitu. Nah sekarang, kenapa kita diperintahkan beribadah kepadanya? Karena Dia adalah Rabb kita. Dia adalah pencipta kita. Di sini ada mafhum mukhalafah dari ayat ini. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbaliknya. Pemahaman terbaliknya adalah kalau kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla karena Dialah yang menciptakan, memiliki, memberi rizki, mengatur kita, maka sebaliknya pihak-pihak yang tidak menciptakan kita, bukan raja kita, bukan pemilik kita, bukan pengatur hidup kita, bukan pemberi rizki kita, maka tidak berhak menyandang status peribadatan terhadapnya. Sebaliknya itu, sebaliknya. Begitu. Maka dalam ayat ini walaupun simpel, wa ana rabbukum fa'budun, tetapi kandungan maknanya itu luar biasa, jemaah. Kalau mau dieksploitasi ya maknanya dan dieksplor. Jadi ada mafhum, ada mantuk dari ayat ini, jelas bahwasanya ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jelas bahwasanya ayat ini menegaskan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Maka orang yang berakal itu tahu. Tapi kalau mau dieksplor lebih lanjut, maka di sini ada pengingkaran secara tidak langsung, secara tidak sarahatan, ada pengingkaran terhadap penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena selain Allah tidak punya otoritas mutlak atau independen dalam rububiyah, dalam penciptaan, nggak punya otoritas yang sifatnya independen. Melainkan kalaupun punya, maka itu Allah lah yang memerintahkannya atau mengaturnya. Malaikat-malaikat yang
mengatur masalah awan, hujan, tumbuhan dan seterusnya. Mereka tidak punya otoritas independen melainkan dari Allah Azza wa Jalla yang mengatur mereka semua. Dan Allah tidak memerlukan mereka, melainkan mereka adalah pesuruh Allah Azza wa Jalla, hamba-hamba Allah yang memang Allah atur untuk seperti itu. Dan kalau Allah Ta'ala mau mengganti malaikat dengan makhluk lainnya pun mampu, Allah Azza wa Jalla mampu. Ya. Maka Allah lah yang memiliki otoritas mutlak, tanpa ikatan, tanpa tuntutan, tanpa kerugian sedikit pun. Maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Kalimat ini kalau misalnya orang-orang Nasara mau mendalami lebih lanjut, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Karena muskilah orang-orang Nasara ada di sini. Tidak nyambungnya hak ibadah dengan otoritas mutlak sebagai Rabb. Tanya kepada mereka, yang menciptakan kamu itu siapa? Tuhan Bapa atau Jesus? Ada yang mualaf di sini? Mohon maaf. Berarti murni semua, alhamdulillah, muslim semua dari lahir, alhamdulillah. Jadi kita bingung juga mau ngomong apa nih ya. Tuhan Bapa atau Yesus, Pak? Yang coba tanya orang Nasrani mungkin yang di sini. Tapi kalau ditanya sini pasti tersinggung juga. Tersinggung mungkin karena nggak tahu juga jawabannya gimana gitu. Kalau yang menciptakan adalah Tuhan Yesus, Isa alaihissalam, lalu peran Tuhan Bapa itu apa? Nah, kan bingung. Kalau peran Tuhan Bapa itu tidak ada dalam penciptaan, bukan menciptakan Anda Tuhan Bapa itu, maka berarti nggak berhak disembah dong. Karena bukan Rabb, bukan Malik, bukan pemilik, bukan pencipta. Tapi kalau Anda katakan bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah, yaitu Tuhan Bapa, bukan Jesus. Jesus adalah anak Tuhan. Berarti Jesus ini tidak berhak menyandang gelar diibadahi, nggak berhak dong diibadahi. Kenapa? Karena bukan Rabb. Nah kan gitu. Jadi ayat ini jelas, ana satu. Ana itu kan di sini ana menunjukkan satu. Kalau lebih dari satu nahnu. Oke, jelas itu. Rabbukum, Rabb satu. Kalau jamak berarti arbab. Kemudian kum di sini berapa? Jamak. Ana kan satu, saya. Kalau banyak kan nahnu. Walaupun dalam beberapa ayat kan nahnu ya. Tapi kalau dalam ayat-ayat lain ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang dirinya nahnu, maka itu menunjukkan apa? Ta'zim, mengagungkan dirinya, karena Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang Allah suruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu nahnu. Jadi ta'zim. Ta'zim baik dengan sebab itu, atau ta'zim dari segi bahasa. Karena dari segi bahasa, lafal kami, nahnu, lafal kami atau nahnu, itu bisa untuk menta'zim dan bisa untuk mentazhid atau mentadlil. Ya. Menta'zim yaitu, coba kalau misalnya raja mengatakan kami akan melakukan ini itu, raja yang bilang gitu. Dengan maksud saya sebenarnya. Tapi dengan lafal kami itu seperti ada pengagungan. Itu kami. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kadang mengagungkan dirinya yang memang agung dan mulia dengan lafal-lafal seperti itu. Taib. Wa ana satu. Rabbukum, Rabb di sini satu. Kalau misal dua mesti Rabban. Atau kalau lebih dari dua seperti tiga trinitas maka menjadi arbab. Maka tanyalah kepada ahli trinitas. Kam Rabb indakum? Berapa Tuhan bagi kalian? Mungkin mereka katakan ada tiga, 3 in 1. Maka di sini arbab, bukan Tuhan, bukan Rabb. Dalam Islam jelas tegas, ana Rabb, dan hanya Islam agama monoteisme. Ana Rabb, aku adalah Rabb. Dinisbatkan Rabbnya siapa? Kum di sini jamak. Semua dari kalian. Singular jamak. Ana Rabbukum fa'buduni, maka karena aku adalah Rabb kalian, maka u'budu di sini berarti apa? Jamak.
beribadahlah kepadaku kalian. U'budu, dan ada wawul jama'. Kalian beribadahlah, kalian berarti plural, kalian semua. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Itu kan an-nas ismul jama' untuk manusia semuanya. Plural, semuanya manusia tanpa kecuali. U'budu, sembahlah oleh kalian, jama' lagi, tapi kemudian menjadi satu. Rabbakum. Rabb itu satu, kum itu kalian. Ya, maka Allah Ta'ala Maha Esa. U'budu wa ana rabbukum fa'buduni. Maka sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Satu. Situ. Ya. Ini tauhid. Dan betapa banyak orang Nasrani yang masuk Islam kemudian alhamdulillah, karena dalam benaknya itu ada keliaran pikiran. Liar pikirnya tentang masalah divinitas. Divinitas itu divinity, yaitu ketuhanan. Sebenarnya Tuhan saya itu berapa? Dan mana yang berhak disembah gitu loh. Itu sebenarnya banyak orang Nasrani itu mereka mempermasalahkan itu di benak mereka. Karena tidak ketemu jawabannya di Bible. Karena tidak ketemu jawabannya di lisan pendeta mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka give up. Ada yang give up, menyerah, bingung. Riweh. Udahlah, nggak usah ngurusin agama. Udah. Dan ada di antara mereka kemudian mencari kebenaran. Ada yang dengan cara ke agama lain, mulai mempelajari agama lain. Tetapi banyak dari mereka yang mengawali pembelajaran agama setelah agama mereka yang tidak memuaskan dan la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Akhirnya ke agama lain seperti Buddha, nyari agama Hindu dan seterusnya. Yang mereka dapatkan malah lebih lagi nih. Lah di agama saya kalau tiga. Dan di agama Hindu dewanya lebih banyak lagi. Kenapa enggak ke Islam di awal-awal gitu? Karena memang sudah di-mindsetkan agar jangan pelajari Islam dengan preventif, yaitu kabar-kabar tentang Islam. Iya. Begitu. Oh, teroris, ekstremis dan seterusnya. Apakah di sini ada wajah-wajah teroris? Bagi mereka mungkin wajah kita teroris, Pak. Iya. Apalagi makin panjang jenggot, makin, bahkan sebagian teroris. Ada orang Islam yang makin panjang jenggot, makin goblok, Pak, katanya gitu. Iya. Kata ada seorang ya, semoga Allah ampunilah ya kalimat itu ya. Khawatir masuk dalam istihza, mengejek agama Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika mereka udahlah habis agama-agama di dunia ini, sudah mereka explore, penasaran ke Islam. Lah ini malah simple, wa ana rabbukum fa'budun. Ya udah simple kayak gini. Ada seorang Nasrani yang masuk Islam gara-gara bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Gara-gara itu doang. Masuk Islam akhirnya dia. Selama ini pencarian kebenaran ketemunya di bismillah. Itu baru bismillah, Pak. Sekarang kita ini setiap hari zikir pagi petang dalam Al-Qur'an, dalam salat kita itu penuh dengan wiritan tauhid. Penuh la ilaha illallah, subhanallah, ya kan? Wa bihamdi, alhamdulillah. Semua tauhid dan menunjukkan kemahaesaan Allah dalam segala rububiyahnya dan hak ubudiyahnya. Itu. Tiap hari tanpa disadari oleh banyak dari kita. Ini orang nyari kebenaran. Ketika udah nggak yakin dengan propaganda atau doktrin yang dilancarkan oleh pemuka agama mereka, maka dia mulai cari. Coba Islam ada bismillah, ada seorang Nasrani kemudian baca bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Udah itu doang. Dengan menyebut nama Allah. Plek langsung Allah langsung. Allah langsung. Maka dia langsung berpikir, lah, ini yang selama ini saya cari.
Selama ini kan saya hanya harus mintanya sama Jesus, sama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lagi. Tapi kalau saya tanya kepada para pendeta, siapa yang menciptakan saya? Allah katanya. Lantas kenapa harus ke Nabi Isa dulu? Atau bagi mereka kenapa harus ke Yesus dulu? Penyelamat kita, juru selamat kita siapa? Jesus katanya. Lalu apa fungsi Allah? Gitu kan? Nah, kemudian orang Islam sebagiannya itu mengadopsi pemikiran semacam ini, tapi versi Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau versi wali-wali yang telah dikubur. Akhirnya nggak langsung ke Allah, melainkan ke wali dulu. Kan Nabi Muhammad SAW dulu padahal itu sudah wafat, mintanya sama beliau. Apa bedanya kira-kira jemaah sekalian? Ada kesamaan konsep di sini berarti. Samanya apa? Orang Nasrani, Protestan terutama, mintanya Jesus. Padahal Allah yang menciptakan mereka. Kenapa enggak langsung ke Allah? Mereka akan beralasan tawassul perantara di sini. Mungkin beralasan gitu. Kalau beralasan bahwa Yesus lah yang menciptakan kita, ini lebih bobrok lagi nih. Nah, ada sebagian orang Islam enggak langsung minta sama Allah, padahal Allah sudah jelas dalam ayat ud'uni fa'buduni. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jelas mintanya sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, minta sama Allah. Ya. Maka mintanya sama siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mintanya sama siapa? Wali-wali di kuburan. Lah ini lebih banyak lagi nih dewanya, gitu kan. Bukan berarti ini jelek. Rasulullah SAW kita tahu manzilahnya. Para wali mungkin orang-orang dekat pada Allah, kita tahu manzilahnya kalau memang mereka memang wali. Tetapi kemudian akhirnya kita minta sama itu. Konsepnya sama di sini. Yaitu adanya wasilah gaib selain Allah Azza wa Jalla. Dengan alasan ini tawasul untuk Allah Azza wa Jalla, tapi melalui ini. Inilah syaitan di sini. Ini syaitan yang berusaha membuat orang itu termahjub dari hak kebenaran dalam berdoa dan meminta dan ibadah. Pada kata Allah, "Ana rabbukum fa'buduni, u'buduni." Sembahlah aku, dan doa itu adalah otaknya ibadah dan intinya ibadah. Maka bisa juga di antara konsekuensi dari maknanya adalah Allah adalah Rabb kalian, maka kalau berdoa hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para wali-wali di kuburan, kalau memang betul wali ya, itu tidak punya otoritas rububiyah sehingga tidak ada sedikit pun setitik pun hak untuk diibadahi terhadapnya. Untuk kita minta padanya, tidak. Dan mereka kemudian akan beralasan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itulah yang akan nanti memberikan syafaat kepada kita. Itu betul. Baik syafaat uzma untuk semua manusia dan jin ketika itu, agar dihisab daripada terus di mauqif dan pada mahsyar dihisab kemudian syafaat uzma. Atau syafaat yang khusus untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Tetapi orang yang kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Lah kalau misalnya di dunia ini berbuat syirik dengan minta syafaat pada Rasulullah di dunia ini, maka berbuat syirik dong. Padahal dia minta syafaat. Niatnya benar, pengen dapat syafaat. Tapi caranya syirik. Nanti boro-boro dapat syafaat. Jadi sekarang mintanya sama siapa dong? Sama Allah, ya Allah. Misalnya dengan bahasa kita, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad kepada saya. Itu boleh. Tapi kalau sekarang kemudian bilang, ya Rasulullah, isfa'ni, syirik. Antum minta sama Rasulullah sekarang sudah wafat, bagaimana nyambungnya? Ya. Nah, maka minta sama Allah. Makanya kata Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian. Kata Syekh Abdul Razak hafizallah. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk dia tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja
tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Kenyataannya Allah itu sebagai Rabb semesta alam. Maka konsekuensinya adalah Allah itu tidak meninggalkan sudah, yaitu sia-sia gitu aja, udah diciptakan, udah ditelantarkan gitu aja. Melainkan pasti ada peraturan hukum. Peraturan di semesta ini ada dua. Peraturan kauniyah dan peraturan syar'iyah. Peraturan kauniyah ini segala kejadian diatur oleh Allah, Ya, sampai jatuhnya daun dari pohonnya itu sudah disetting sama Allah. Kalau bahasa sekarang disetting, diatur sama Allah. Ya. Dari tata cara binatang makan, minum, berjalan, hidup, semua sudah diset sama Allah Azza wa Jalla. Dari bagaimana kita tidur, tidak memikirkan peredaran darah, tidak memikirkan bakteri yang ada di tubuh kita atau kuman-kuman yang ada di kasur kita. Nggak kepikiran. Sudah diset semua sama Allah, disetting semua sama Allah. Kepikiran nggak Pak, antum lagi tidur, ada serangga atau kuman atau bakteri atau macam-macam itu di kasur itu. Ya, belum kalau punya anak kecil, biasa nginjek-nginjek kasur. Nggak tahu tuh kaki dari mana, entah nginjek apa tadi, tanah mana, ya kan? Kalau kita memikirkan itu semua, nggak tidur-tidur kita Pak. Apalagi sebelum tidur kita pakai mikroskop dulu satu-satu di set. Nggak bakal tidur, karena makhluknya banyak. Ya, itu semua sudah disetting sama Allah Azza wa Jalla. Pas ketika kita tidur, apa yang menempel di kulit kita dan yang tidak menempel itu Allah yang atur. Ini semua hukum kauniyah. Terjadi begitu dengan izin Allah. Ada kemudian pengaturan yang sifatnya syar'iyah. Pengaturan yang sifatnya syar'iyah ini yang ada konsekuensi pahala atau dosa. Ini yang ada kaitannya dengan wahyu. Ini yang menjadi pilihan mau ikut apa enggak. Kalau misalnya pengaturan kauniyah itu ya pasti terjadi karena kehendak Allah itu terjadi. Tapi kalau pengaturan syariah dipilih manusia dan jin. Mau ikut apa enggak dengan pengaturan ini. Enggak ikut, lihat nanti akibatnya. Ikut, alhamdulillah ada akibat baiknya. Jadi enggak begitu saja khalas. Udah hidup aja lo dah. Enggak kayak gitu. Diatur. Mau ikut nggak nih? Dikasih pilihan. Ikut nanti dapat pahala, nggak ikut ya lihat aja keburukannya. Maka orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau mentaati dan beribadah kepadanya. Maka sebenarnya ketaatan dan ibadah kepada Allah itu kebahagiaan tersendiri yang tidak didapatkan kelezatannya pada orang-orang yang tidak mau taat. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dekat pada Allah Azza wa Jalla, ketika dia melihat orang-orang yang tidak taat, itu kasihan. Dan sebaliknya juga kayaknya. Orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, melihat orang-orang yang taat, juga kasihan kayaknya. Iya enggak? Ngapain coba? Tapi juntrungan kasihannya itu beda. Juntrungan itu apa Pak? Juntrungan itu apa? Hasilnya apa ya? Akhirnya gitu loh. Begini, kita sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Ya. Kasian nggak Pak? Kalau misalnya kita tahu ada di antara Muslim atau bahkan kafir, tentu saja kafir, ya tentu saja lebih-lebih orang kafir yang jam segini masih serius ngoroknya. Masih serius ngoroknya tuh, bahkan makin istiqomah itu ngoroknya. Kasian nggak Pak kira-kira? Kasian karena apa? Banyak hal. Kasian pertama karena orang ini nggak mendapatkan rizki kenikmatan hati yang Allah berikan kepada kita. Itu kasian itu dah. Nggak dapat. Kelezatan iman ini nggak dapat. Kelezatan amal ini nggak dapat. Ya. Juga hal-hal kasihan lainnya dari nikmat dari pahala-pahala yang
Allah Ta'ala bagi-bagi di pagi hari ini. Ya. Kasihan lihatnya. Orang-orang itu juga kalau misalnya bangun dan gak mau ke masjid, mungkin karena kufurnya atau malasnya sholat, ngelihat jemaah pada ke masjid, apa orang muslim kok pada ke masjid jam segini loh. Ngeliat jam, Masya Allah baru jam 4:30 udah ke masjid. Kasihan ya jadi orang Islam ya, capek, bangun tidur harus pagi-pagi, harus ngelawan rasa ngantuk, udah gitu kena air dingin, junub lagi tadi malam, terus harus mandi gitu kan. So, jalan kaki, ya kan? Jalan kaki dari rumah, ada yang jauh rumahnya, jalan kaki, lewat tempat-tempat gelap. Kemudian ke sini pun harus ya, sholat lagi 2 rakaat, kemudian nunggu lagi qomat, lama lagi qomatnya. Udah gitu imamnya lama lagi satu halaman per rakaat. Enggak ini bukan protes, bukan enggak. Ini misalnya mereka melihat kronologi kita itu. Ya. Ya. Udah gitu nanti ada yang mendekam tetap sampai terbit matahari. Udah gitu sholat lagi pulang. Kayak nggak punya rasa capek. Kesiannya mereka ya. Padahal dari kronologi itu Pak, itu Masya Allah pahalanya Pak. Kalau misalnya kayak saya sebutkan di sini Pak, itu besar banget loh Pak, beneran. Nggak ada apa-apanya dunia, wallahi nggak ada apa-apanya. Mereka kesian sama kita mungkin, ngeliat kita tuh kayak orang tersiksa gitu loh, dari pagi aja udah disiksa kayak gini. Tapi apa yang kita rasakan ya Mas? Jauh banget Pak. Coba dihitung deh. Tentu Allah Ta'ala lebih mulia daripada yang kita perhitungkan. Dihitung Pak. Bangun tidur. Jangan pakai lagu bangun tidurku terus mandi. Bukan itu maksud saya. Bangun tidur. Baca doa. Ya, doanya jangan bismillahirrahmanirrahim amutu ahya, nanti tidur lagi ya. Bangun tidur. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu udah ada pahala tuh. Bangun tidur aja mindsetnya, konsepnya udah futuristik Pak. Coba silakan tebak di mana singgungan futuristiknya dalam doa bangun tidur. Wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tauhid. Alladzi ahyana, alhamdulillahilladzi ahyana, telah menghidupkan kami, lihat, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Karena tidur itu adalah akhul maut, tidur adalah saudara maut, kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembali. Lihat. Baru bangun tidur sudah mikirin entah berapa ratus ribu tahun lagi, yaitu hari nusyur. Hari nusyur, yaitu dibangkitkan, dikumpulkan. Hari kiamat. Bangun tidur sudah mikirin kiamat. Udah ngucapin hari tentang kiamat. Sementara mereka bilang, orang Islam kita aja udah ke bulan, ente baru ke bulan, kita udah ke kiamat. Bulan itu insyaqqal qamar, nanti pada hari kiamat akan hancur. Jangan bangga-banggain bulan. Iya, itu kalau bener ya ke bulan ya. Kalau ternyata ke studio kan beda lagi ya. Kita nggak tahu, Allah alam nggak bener apa enggak. Allah lebih tahu lah. Ya, ini saya baru ngungkapin tentang doa bangun tidur. Terus ngapain Pak? Apa? Buka HP? Terus habis itu, maksud saya habis itu perbuatan ininya Pak, apa namanya? Ke kamar mandi, wudu kan? Melawan rasakan wudu. Ada yang sampai mandi. Itu wudu ibadah nggak? Ibadah. Oke, sebelum wudu nih, masuk ke kamar mandi, belum masuk dia udah apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan dari Allah Ta'ala terhadap setan-setan yang ada di WC itu. Lihat. Orang soleh banget ini, wali ini. Nah, masuk kemudian wudu. Sebelum wudu, dalam hatinya baca bismillah. Wudu, amalan yang Masya Allah. Ya mungkin diremehkan banyak orang, tapi kemudian dia keluar dari kamar mandi, apa? Ghufranak, minta ampun sama Allah. Orang keluar dari kamar mandi aja minta ampun sama Allah. Tuh saking benar-benar nih hamba nih Masya Allah. Habis itu karena dia habis wudu bilang apa?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Minta supaya dijadikan sebagai orang yang sering taubat dan orang yang rajin bebersih. Apa dalam hadis disebutkan? Dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Nanti dia silakan. Dia ampuni dosa-dosanya dan kotorat dari wudunya itu juga akan menjadi modal ampunan buat dia. Lihat, pagi-pagi ini belum sholat, baru wudu. Lah kalau mati habis itu, ya alhamdulillah. Cuman jangan cepet-cepet, ya. Ntar mati kapan-kapan aja Pak ya, insyaallah Pak ya. Biar banyak amalannya dulu ya. Habis itu apa? Salat tahajud yang mungkin bangun jam sekian ya. Berapa rakaat? Fadhol yang bisa berapa? 1 rakaat pun tafadhol. Witir. Wah, itu pahalanya banyak lagi. Qunut kemudian Allahumma saya harus tahajud dulu nih baru buka nih kalimatnya apa? Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Berdoa. Selesai salam, itu udah berapa banyak amalan sunnah yang dilakukan sesuai Nabi SAW. Bangun, kemudian subhanal malikil quddus 3 kali. Kemudian dia minta dan pada saat seperti itu dikabulkan sama Allah doa-doa itu. Ini belum ke masjid. Ini kalau orang-orang kafir ngelihat kita, kesian orang kafir sama kita. Karena apa? Karena udah mendulang pahala banyak insyaallah. Makanya kesian mereka. Kita yang kesian sama mereka harusnya. Iya. Kasiannya itu orang muslim harus sepertiga malam bangun, terbebani banget ya. Itu bagi kalian. Bagi kita ya kadang beban juga, tapi kan kita memikirkannya apa? Pahalanya dan ampunannya. Kemudian jalan ke masjid. Keluar dari rumah ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pahala lagi, dijaga sama Allah, tawakal gitu kan. Ada yang naik kendaraan, naik motor. Saya kemarin naik motor jauh-jauh Pak. Mungkin orang-orang yang itu mungkin akan berpikir, ngapain sih Ustaz pagi-pagi jauh-jauh gitu ya Allah. Gitu. Naik motor, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan. Yang jalan pakai langkah kaki kan? Setiap khutwahnya ada pahala, bisa diampuni dosanya. Tuh lihat. Dari blok mana jalan, kemudian lewat gelap-gelap. Ada juga sabda Nabi tentang itu. Basyiril masya'ina fi dhulamin anna lahum nurun tamah yaumal qiyamah. Berikan kama qala Nabi SAW. Berikan kabar gembira pada masya'in, orang-orang yang sering berjalan di kegelapan karena pengen sholat jamaah. Bahwasanya mereka kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tuh futuristik banget Pak. Orang pada molor, dia udah mikirin kiamatnya dia. Siapa di sini yang lewat gelap-gelap kayaknya udah terang semua. Ini udah terang semua Pak. Ya. Itu dapat Pak. Kemudian masuk masjid salaman sama orang, hilang dosa-dosa. Salaman sama saudaranya. Kemudian masuk masjid, Allahumma ftahuni abwaaba rahmatik, dirahmati oleh Allah. Salat qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian minta di antara doa iqamah, azan dan iqamah, minta enggak ditolak doanya. Kemudian qamat salat berjamaah. Masya Allah. Habis itu kajian pula. Ya. Syuruk. Salat syuruk. Umrah dan haji pahalanya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Bebannya di mana Pak kalau udah kayak gini? Gitu loh. Enggak ada beban ya. Mereka aja yang ngira kita terbebani karena enggak tahu bahwa saya ini semua Masya Allah. Detail-detailnya itu luar biasa. Ini baru pagi Pak. Gimana kalau nanti kemudian kita lanjut dengan amal-amal berikutnya? Makanya nikmat sekali Islam ini. Ya. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau mentaati dan beribadah kepadanya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiatinya dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang beriman kepada rububiyah Allah dan ridha Allah sebagai Rabbnya, maka dia harus ridha dengan perintah dan larangannya. Minimal ridha dulu. Pembagian darinya ridha terhadap
pembagian dari Allah Azza wa Jalla dalam urusan rezeki, dalam urusan ilmu. Kadang ada orang gak ridho dalam urusan ilmu misalnya. Sama-sama sekelas, sebangku, yang satu udah belajar sungguh-sungguh tapi ranking 10. Yang satu belajar nyantai, ranking 1. Kok gitu ya? Kok bisa? Ya Allah, kenapa engkau memberikan ilmu saya kok cetek kayak gini? Padahal saya itu lebih keras lagi effortnya dibandingkan dia. Ini berarti nggak ridho terhadap pembagian ilmu buat dia. Juga takdir, ridho terhadap takdir, pemberian dan pencegahan darinya. Jika dia tidak ridho dengan semua ini, maka dia tidak merealisasikan ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya dari segala bidangnya. Jadi orang yang kurang restu, kurang ridho dengan apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan, maka bagaimana dia bisa beribadah dengan baik? Wong dia nggak ridho. Iya, wong dia nggak ridho. Gini aja loh Pak, kalau kita dulu kan waktu masih kecil, terutama bapak-bapak yang jauh lebih di atas saya usianya, kita itu ketika misal ibu kita nyuruh kita untuk beli beras atau beli minyak tanah, ya kan Pak ya, dulu Pak ya, pakai apa tuh namanya, dirijen, apa bacanya dirijen ya apa, dirjen nantinya, dirigen, ya kan? Yang kalau misalnya kita pergi, kita suka tendang-tendangin pakai lutut kita tuh, dong gitu kan? Nah, kita lagi senang sama ibu kita karena kita dijanjikan, tong beli nih, ntar dapat gope. Seneng nggak? Dulu gope gede, sekarang gope Allah musta'an, permen aja mungkin keberatan, warung ngasih berat itu. Bang, tong ini, ntar gope, dapat gope kembalian buat lo. Wah seneng kan, ridho kan? Ridho, dia seneng nggak? Seneng, karena perintah orang tuanya, karena ada rewardnya nih. Coba kalau misalnya kita udah disuruh beli beras, nggak ada rewardnya, kita jalan pasti nggak ikhlas, nggak kita tenang-tenang lagi, bahkan kita banting-bantingin, sebel gitu rasanya. Ibarat orang nih, walillahil mathalul a'la, dia beribadah, misal sholat, dalam keadaan dia ridho kepada Allah dengan syariat saat ini, seneng gitu, maka apa yang terjadi pada hatinya itu lebih khusyuk. Nah sekarang ada orang lain, dia melaksanakan perintah Allah tapi dia nggak ridho dengan perintah ini, nggak bakal khusyuk. Atau dia sholat dalam keadaan dia murka dengan takdir Allah, nggak bakal khusyuk. Atau dia sholat dalam keadaan dia tidak terima, kok ya Allah kenapa engkau perlakukan saya seperti ini, nggak bakal khusyuk. Ya, maka harus terima, harus ridho kepada Allah supaya kita lebih khusyuk. Disebutkan dalam hadis, "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang yang bisa merasakan lezatnya keimanan adalah satu, semuanya ini harus ada komposisinya, semua ini harus ada dalam hatinya. Orang yang bisa merasakan lezatnya iman adalah satu, yang ridho Allah itu sebagai Rabb-nya. Dua, ridho Islam sebagai agamanya. Tiga, ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin SAW rasulah. Itu diantara zikir pagi petang atau zikir mutlak, kapanpun bisa kita ucapkan. Tapi maknanya itu besar. Ridho, raditu billahi rabba, ridho Allah sebagai Rabb kita. Berarti merestui dan ridho, seneng gitu, ridho akan apapun yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan itu sesuatu yang kadang-kadang berat, yang Allah bagikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, ridho. Kalau udah sampai derajat ridho dalam artian menerima, memang ada yang gak enak gitu, tapi terima dia dan sabar dengan itu, maka dia merasakan lezatnya keimanan. Adapun yang mempertanyakan Allah, kenapa begini, kok Allah begini ya, kok begitu ya, berarti kurang ridho. Maka lezat keimanannya itu hilang. Iya, dia mungkin ada imannya karena dia tahu Allah yang menakdirkan ini, tapi kenapa lezatnya tidak ada?
Ya, karena dia mungkin ada suudzon sama Allah, naudzubillah min dzalik. Raditu billahi robba ini kalimat yang jangan cuma buah lisan saja, melainkan juga ada tercantum di kalbunya ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, ridha Allah sebagai rajanya, pemiliknya, penciptanya, pengatur rizkinya. Maka kadang-kadang beberapa ibu-ibu ketika mengetahui gaji suami tetangganya jauh lebih afdol daripada gaji suaminya sendiri, kadang-kadang nggak terima. Pertama nggak terima sama suaminya, kedua nggak terima sama Allah Azza wa Jalla. Nanya ke suaminya, "Beb, ayang coba tuh kayak suami fulanah. Gaji suaminya tuh gede tahu. Emang berapa sih? 10 juta. Emas dari ayang mah dari sejak zaman jebot masih aja segitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, Mas." Ya. Apakah ini termasuk nggak ridho? Ya bisa jadi, walaupun nggak selalu ya, bisa jadi. Maka kata suaminya, ya memang ini yang dikasih sama Allah, kita udah berusaha, kata suaminya. Ya nggak bisa gitu, Mas. Ya mulai kemudian hatinya juga menggugat dan mempertanyakan, kenapa Allah kok ngasih segini doang gitu. Mulai yang seperti ini tercabutkan kelezatan iman dari dirinya, walaupun masih beriman, tapi lezatnya hilang. Mungkin sholatnya nggak khusyuk, tersibukkan dengan ketidakterimaan akan nasib. Betapa adanya orang yang sholatnya tidak khusyuk karena tidak terima akan pembagian Allah. Akhirnya kepikiran, kenapa ya Allah kayak gini, kenapa ya? Padahal dia sedang menyembah Allah. Juga yang kedua, ridha Islam sebagai agamanya. Orang-orang yang dekat dengan orang-orang kafir, bersahabat dengan mereka, kemudian lebih pro dengan mereka, ini kayak kurang ridho nih Islam sebagai agamanya. Apalagi zaman sekarang itu seperti kalau udah toleransi gitu, kalau udah ngehargain budaya, ngehargain orang kafir tuh udah kayak imannya langsung meningkat gitu loh. Ada beberapa orang tuh sekarang kayak gitu. Cara beribadahnya, cara menghaluskan hatinya dengan cara kalau ada ritual orang-orang musyrik itu harus kita toleran. Tapi kalau ada orang numbuh jenggot sedikit, teroris, bukan toleran. Jadi tajam ke orang agama sendiri, tumpul ke agama lain. Ini kurang ridho dia dengan Islam sebenarnya. Siapapun itu dia. Kurang ridho dengan Islam. Berarti kalimat wabil islami dinanya kurang ini. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Orang yang mengadakan ritual bid'ah dalam agama itu walaupun setiap hari mungkin dia katakan wabi Muhammadin rasulah, tapi dia sebenarnya kurang ridho dengan apa yang sudah tercukupi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan puasa mute, puasa buah, puasa kedongdong, puasa rujak. Lah emang ini ahli kuliner ini mah. Ya. Padahal udah jelas, ya udah nggak usah yang baru-baru ini nggak usah. Apa yang sudah ada sunnahnya aja, coba sampean puasa Senin Kamis nggak ngelakuin. Ayo dah ya udah puasa Daud nggak ngelakuin. Giliran yang bid'ah dilakonin, giliran yang sunnah dicurigain. Ini nih kurang ridho sebenarnya, walaupun atas nama rajin selawat. Kan syariat bukan cuma selawat doang. Itu pun selawatnya kadang-kadang dengan selawat yang bid'ah. Karena tidak semua selawat yang ditawarkan di dunia ini, enggak semua selawat dari orang-orang itu selawatnya sesuai dengan sunnah. Ya begitu jemaah sekalian. Maka ingat kalimat-kalimat ini tentang tauhid, dan agar kita, dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kronologi bangun tidurnya kita sampai di majelis ilmu seperti ini, kita itu udah banyak menangnya gitu Allah berikan. Tetapi tidak boleh ujub dan tidak boleh merasa cukup. Ya, kemudian juga kita wajib untuk ridha terhadap Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah tidak ada pertanyaan insyaAllah ya Pak. Cukup insyaAllah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.